Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suryanto Bakri, dosen program sarjana, program studi teknik pertambangan, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2018 sampai sekarang. S1, S2, dan profesi saya berlatar belakang di bidang rekayasa pertambangan. Selama hampir 5 tahun saya mengabdi sebagai dosen. Saya dipercaya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah pengolahan bahan galian, metalurgi umum, termodinamika tambang, preparasi dan pencucian batubara, manajemen tambang, nikel laterit, dan pengoboran dan teknik peledakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan bahan galian. Pengolahan bahan galian adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi teknik pertambangan di semester 5 dengan bobot SKS 3. Di antaranya 2 SKS teori dan 1 SKS di laboratorium. Bahan galian merupakan mata kuliah yang mempelajari proses operasi di mana bahan galian diolah sedemikian rupa dengan mempergunakan perbedaan sifat fisika sehingga menghasilkan produkta yang dapat dijual dan produkta yang tidak berharga dengan tidak mengubah sifat fisik kimia bahan galian tersebut. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dan pokok dasar, tahapan utama, mineralogi, proses reduksi, pemisahan ukuran, dan peralatan yang digunakan, serta metode-metode konsentrasi, teknik pengurangan air, dan penanganan material pada pengolahan bahan galian. Oleh karenanya, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip dasar pengolahan bahan galian. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tahapan-tahapan utama pengolahan bahan galian. Selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung dasar-dasar neraca bahan, neraca metalurgi, kadar dan recovery mineral dalam biji. Terakhir, diharapkan mahasiswa mampu mengoperasikan peralatan-peralatan utama pada pengolahan bahan galian. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dan pokok dasar pengolahan bahan galian. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan utama pengolahan bahan galian. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami mineralogi bahan galian. Mahasiswa mampu memahami proses reduksi. Mahasiswa mampu memahami reduksi, ukuran atau kombinasi dan peralatan yang digunakan. Mahasiswa mampu memahami pemisahan ukuran atau sizing dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami metode-metode konsentrasi pada pengolahan bahan galian. Mahasiswa mampu memahami teknik pengurangan air atau dewatering pengolahan bahan galian. Terakhir, mahasiswa mampu memahami penanganan material pada pengolahan bahan galian. Untuk materi kuliah PBG ini, diantaranya adalah prinsip-prinsip dan pokok dasar PBG. Kedua, tahapan utama pengolahan bahan galian, mineralogi bahan galian, reduksi ukuran atau kombinasi, dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya, pemisahan ukuran atau sizing dan peralatan yang digunakan. Metode-metode konsentrasi dan teknik pengurangan air atau dewatering. Dan terakhir adalah penanganan material. Semua materi pelajaran ini saya susun dengan mengacu pada referensi atau pustaka utama, yaitu buku yang ditulis oleh Bapak Wills dengan judul Mineral Processing Technology edisi kelima, dan pustaka pendukung oleh buku karangan
Bapak Kelly dan Spottiswoode dengan judul buku Introduction to Mineral Processing. Untuk metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah pengolahan bahan galian ini semenjak pasca pandemi dilakukan secara blended learning, yaitu sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung sinkronus dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapanpun, atau yang dikenal dengan asinkronus, atau metode pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran secara luring dengan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring dilakukan melalui Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh pihak universitas, dan pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka. Learning Management System LMS yang digunakan adalah Kalam dan dibantu oleh aplikasi Zoom Meeting jika diperlukan. Di Kalam, para mahasiswa bisa bergabung sesuai mata kuliah, kelas, dan jadwalnya masing-masing. Pada Kalam juga bisa dilakukan telekonferensi dengan para mahasiswa, chatting, diskusi-diskusi. Mahasiswa juga bisa melakukan presensi, pengumpulan tugas, ujian, serta di Kalam dosen dapat memantau keaktifan para mahasiswa yang mengakses materi-materi yang telah diberikan dan dapat memeriksa dan memberikan nilai secara langsung pada setiap mahasiswa yang terdaftar di dalam kelas tersebut. Selain itu, kami juga tergabung dalam grup WhatsApp sehingga proses diskusi-diskusi masih tetap berlanjut jika masih ada yang kurang dipahami oleh para mahasiswa atau informasi-informasi yang sifatnya mendadak oleh dosen yang perlu disampaikan. Baik, ini adalah laman Kalam sebagai LMS dalam proses pembelajaran secara daring. Mahasiswa tinggal masuk pada akunnya masing-masing sesuai dengan nama pengguna dan password. Setelah berhasil masuk, mahasiswa memilih kelas sesuai dengan jadwal proses pembelajarannya. Misalnya memilih mata kuliah pengolahan bahan galian. Nah, dalam kelas ini dosen bisa kemudian mengupload materi tiap pekannya untuk kemudian bisa diakses oleh para mahasiswa setiap pekannya juga. Kelas ini juga bisa kemudian dilakukan presensi ya. Jadi presensi yang sifatnya otomatis, siswa tinggal mengklik presensi ya, kemudian memilih tanggal ya sesuai dengan jadwal perkuliahannya dan melihat nama kemudian mengklik kehadirannya. Menu kelas ini juga tersedia tempat untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi sehingga setelah mahasiswa mengumpulkan tugasnya, para dosen bisa kemudian memeriksa secara langsung dan memberikan penilaian di akun masing-masing mahasiswa. Ya, jadi di tugas ini dosen bisa melihat, memantau sudah berapa mahasiswa yang kemudian telah mengupload tugasnya, berapa yang belum, dan berapa yang sudah dinilai untuk kemudian bisa dievaluasi jika sudah selesai batas waktu pengumpulan tugas, masih ada yang belum kemudian mengumpulkan tugasnya. Untuk pembelajaran luring dilakukan dengan cara tatap muka di dalam kelas dengan metode ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, dan tanya jawab. Metode ceramah dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara rinci. Kemudian metode diskusi agar mahasiswa mampu
berdiskusi dan mengambil sebuah kesimpulan secara tepat berdasarkan hasil pemikirannya yang aktif, kreatif, dan solutif dari studi-studi kasus yang diberikan, sedangkan metode demonstrasi atau simulasi dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa mampu dan mahir menggunakan peralatan-peralatan utama pada proses pengolahan bahan galian sehingga memudahkan para mahasiswa saat terjun ke dunia industri pertambangan ke depannya. Pada setiap materi pembelajaran, saya menyiapkan materi dalam bentuk slide PPT yang ditampilkan pada setiap pertemuan dan mengubahnya dalam bentuk PDF untuk di-share kepada para mahasiswa. Baik pembelajaran secara daring maupun luring, saya mencoba menggunakan model pembelajaran interaktif, yaitu suatu model pembelajaran yang bersifat induktif secara konseptual berdasar pada aliran konstruktivis dalam hal belajar yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Berbagai metode pembelajaran, inovasi, dan strategi yang saya terapkan tujuannya adalah diharapkan dapat tercapainya dan dihasilkan peningkatan belajar mahasiswa dan agar lulusan nantinya memiliki kompetensi yang sesuai yang dibutuhkan oleh pihak industri, perusahaan, ataupun pengguna lainnya. Kontrak perkuliahan dan penilaian. Sebelum dilanjutkan ke materi pokok, terlebih dahulu kontrak perkuliahan dengan para mahasiswa. Adapun kontrak perkuliahannya adalah sebagai berikut. Baik, berikut adalah kontrak perkuliahan pada mata kuliah pengolahan bahan galian. Untuk yang pertama tentang identitas. Nah, selanjutnya adalah tata tertib. Selanjutnya adalah tentang penilaian ya. Yang namanya kuliah ya tentu kita harus ada penilaian ya supaya ya saya bisa mengevaluasi di kelas ini. Nah, ini ada pedoman penilaian ya yang selalu kita gunakan di kampus di Universitas Muslim Indonesia ini. Ya, mulai dari A sampai dengan nilai error ya. Akan ada namanya nilai T ya, nilai tunda. Baik, sekian pemaparan dari saya tentang deskripsi mata kuliah pengolahan bahan galian kali ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas yang saya lakukan pada mata kuliah pengolahan bahan galian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, adik-adik semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya, materi perkuliahan kita minggu lalu. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu mungkin kita sedikit mereview mata kuliah minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah sampai pada mata kuliah materi tentang pendahuluan ya. Mungkin saya tanya ya, siapa di antara kalian yang bisa menjawab ya? Angkat tangan. Pertanyaannya adalah apa tujuan daripada pengolahan bahan galian? Ya, coba. Menurut saya tujuannya untuk mempersiapkan produk sehingga siap untuk dijual. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa melengkapi? Coba di sana. Mempersiapkan atau menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu seperti kadar mineral atau logam tertentu sehingga siap untuk dijual atau untuk diproses lebih lanjut. Ya, nggak apa-apa. Itu yang tepat ya. Jadi walaupun mungkin membaca, yang lain nanti kalau ditanya jawabannya harus seperti itu ya. Oke, ya satu pertanyaan lagi mungkin ya tentang ya kenapa harus dilakukan pengolahan bahan galian? Apa keuntungannya? Kalau minggu lalu kalau tidak salah ada 5 poin ya, ada 5 poin. Tidak salah sampai 5 poin ya. Mungkin satu orang menjawab. Yang pertama apa? Mengurangi ongkos pengangkutan karena sebagian besar mineral telah dibuang. Oh ya.
Bisa. Yang kedua, boleh. Penghilangan logam berharga dalam berat peluburan atau residu proses ekstraksi leasing dapat dikurangi. Dapat dikurangi atau diminimalisir ya tepatnya. Yang ketiga siapa? Saya Pak. Coba. Mengurangi biaya proses peleburan atau bentuknya secara keseluruhan karena jumlah flux atau bahan limbu yang dipakai telah berkurang dan kapasitas proses bertambah. Oke, boleh. Selanjutnya yang keempat. Saya Pak, Irfan ya, silakan. memungkinkan untuk melakukan penambangan dengan skala besar untuk biji berkadar rendah, sehingga biaya dikeluarkan itu lebih murah dibandingkan jika dilakukan dengan menggunakan metode penambangan secara selektif yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Ya, artinya keempat ini kita bisa melakukan penambangan dengan skala besar ya. Kalau mungkin sebelumnya bisa selektif, tapi karena adanya pengolahan bahan galian, kita bisa melakukan penambangan secara besar-besar ya. Mungkin minggu lalu saya sudah jelaskan. Terakhir mungkin siapa? Silakan. Itu memungkinkan pengolahan biji yang sangat rendah dengan menggunakan apabila proses pengolahan itu berjalan dengan efisien dan dengan juga biaya yang rendah. Ya, lebih bisa diminimalisir ya. Intinya itu ya. Jadi ya, semua sesuatu yang dilakukan itu pasti ada tujuan ya. Begitu juga di pengolahan bahan galian ada beberapa tujuan tadi ya. Akhirnya sebenarnya adalah bagaimana kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Industri pertambangan adalah industri yang padat modal, tentunya ya salah sedikit ya modal kita juga akan bisa habis ya. Baik, saya kira bagus ya dan menarik. Ternyata materi kuliah minggu lalu itu sebagian Anda sudah bisa dipahami ya. Ya, saya sampaikan tetap ya dibuka-buka materinya ya, jangan hanya pas kuliah baru dibuka. Oke, kita langsung saja mungkin untuk hari ini masuk di materi selanjutnya, yaitu materi tentang ya kajian mineralogi bahan galian ya. Yang pertama, pada semua proses pengolahan bahan galian dibutuhkan identifikasi mineral yang terdapat dalam bahan galian dalam produkta antara ya, ada namanya produkta antara, dan dalam produkta akhir yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan galian. Jadi pentingnya kita mengetahui mineral apa yang kita mau kelola ya. Akan sangat lucu kalau kita mau kelola baru kita tidak kenal ya. Jadi ada namanya kajian mineralogi. Mungkin dasarnya Anda belajar di geologi dasar ya. Di pentingnya Anda memahami karakter atau mineral sehingga nanti kita bisa memisahkan mineral tersebut ya dalam biji tentunya. Identifikasi mineral biasanya didasarkan pada komposisi kimia dan sifat fisik. Identifikasi di lapangan seringkali didasarkan pada prosedur kualitatif kasar. Jadi sehebat apapun, sepengalaman bagaimanapun Anda, kalau misalnya tidak dilakukan nanti dengan uji laboratorium ya paling itu dianggap sebagai pendekatan saja ya, justifikasi bahwa mendekati nama mineral sebenarnya ya. Ya. Tetapi identifikasi lapangan ini sangat diperlukan ya sebagai referensi ketika misalnya keluar analisisnya dari lab. Kalau misalnya di lapangan kita menjustif ada silika dan di lab keluar silika, dan ya kita sudah bisa yakin bahwa itu betul-betul adalah mineral silika ya. Jangan sampai misalnya lain kita justice di lapangan, lain keluar ya. Tapi kalau saya rasa kalau kita backgroundnya geologi atau pertambangan ya pasti ya mata kita karena ilmunya sama ya pasti kita mendekatilah apa yang dijustice oleh analisis laboratorium ya, baik itu analisis SRF ya ataupun misalnya analisis SRI ya. Slide berikutnya tentang partikel modeling ya. Apa itu partikel modeling? Adalah partikel-partikel yang di dalamnya tercampur dari dua atau lebih jenis mineral ya. Itu modeling. Artinya dia tidak utuh. Artinya dia lebih dari dua ya. Kalau satu ya dan modeling. Ada beberapa bentuk ya atau tipe. Yang pertama rectilinear boundaries ya. Ada gambarnya.
kemudian ada vein. Saya kira Anda sudah paham yang namanya vein, ya, mirip intrusif. Ada sel, nah selnya seperti ini, dan terakhir ada obstruction, ya, seperti ini. Ya, sangat jelas perbedaannya. Kita lanjut. Ya, ada istilah liberasi. Apa itu? Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan untuk dapat memisahkan mineral berharga dari pengotornya adalah liberasi dari butir-butir mineral pengotornya. Apa itu liberasi? Liberasi adalah usaha yang dilakukan untuk melepaskan mineral-mineral berharga dari mineral pengotornya. Ya, dapat seperti ini, ada partikel middling, kemudian kita kecilkan ukurannya, kan seperti ini, ya. Artinya apa? Artinya kalau yang biru kita jadikan mineral berharga, ya, artinya dia sudah terlepas, ya. Itu namanya liberasi. Nah, namun masih ada yang lain belum terbebaskan. Jadi, artinya apa? Artinya masih butuh ukuran butiran yang lebih kecil supaya dia bisa terbebas. Ya, ingat, pisah belum tentu terbebas, ya. Anda ini sudah terpisah tapi belum terbebaskan. Oke? Ya, si A dengan si B sudah pisah, ya, tapi hasilnya masih ada gejala-gejala, ya. Artinya belum bebas, ya, belum merdeka, masih dijajah dan seterusnya, ya. Sekian terima kasih, ya. Bagaimana kemudian usaha untuk membebaskan, ya, bukan memisahkan, membebaskan mineral berharga dari mineral pengotornya, ya. Kemudian, nah, kita pelan-pelan di sini derajat pemisahan mineral berharga dari mineral tak berharga pengotornya ditentukan berdasarkan derajat liberasi. Derajat liberasi merupakan perbandingan antara mineral yang sudah bebas sempurna terhadap berat mineral tersebut seluruhnya. Jadi yang dihitung adalah yang sudah bebas sempurna, yang tidak ada mengikut mineral-mineral pengotor. Ya, di sini harus Anda hati-hati karena ya ada rumus, ya. Jadi rumusnya adalah derajat liberasi sama dengan berat mineral A yang bebas sempurna dibagi dengan berat mineral A seluruhnya dikali 100%. Ya, ada rumusnya seperti ini. Terangannya ini, misalnya berat mineral A yang bebas sempurna, berat mineral A seluruhnya, kemudian Ni itu N1 itu adalah jumlah partikel mineral A yang bebas sempurna, begitupun juga dengan N2 dan seterusnya, ya. P adalah volume. Ya, tetapi karena namanya sama di mineralnya, makanya ya massa jenisnya sama volumenya itu bisa saja dihilangkan, karena kalau sama dengan pembilang sama pembagi sama, ya hasilnya adalah 0, ya, atau 1, ya. Nah, makanya tinggallah rumusnya ini. Misal dengan pengamatan mikroskop diperoleh hasil pengamatan seperti pada gambar di atas ini, ya. Nah, anggaplah kita sudah kecilkan ukurannya dan ukurannya terliberasi seperti ini. Ya, anggaplah yang hitam adalah mineral berharganya. Artinya apa? Artinya tadi kita cari dulu mineral yang bebas sempurna, ya. Nah, misalnya 1, ada 2, 3, mana lagi? 4, 5, 6, 7, 8, ya, pas, ya. 9. Nah, begitu pun juga cari yang bebas setengah, ya. Setengah berapa? Kalau di sini tanya ada 5, jadi 5 dikali setengah, ya. Begitu pun juga dengan yang 1/4. Kalau di sini katanya ada 2, ya. Jadi hanya mana, ya? Ini, ya. Sama inilah, ya. Terus dijumlahkan, kemudian dibagi dengan seluruhnya,
dikali 1% itu 75%. Artinya apa? Artinya derajat liberasi mineral di sini adalah 75%. Ya, ini hubungannya dengan peralatan. Misalnya ada alat, oh ternyata saya punya alat ini, saya tawarkan ke Bapak Ibu, saya bisa memisahkan mineral dengan derajat liberasi sekian. Artinya apa? Kalau 75% saya sudah mendekati 100. Ya, kalau lebih bagus ya kalau kita dapat sempurna sampai 100%. Ya. Yang sampai derajat liberasi alat tersebut hanya 50%, ya kemudian Anda beli mahal kan, ya ujung-ujungnya Anda yang rugi. Ya, larinya ke situ. Paham ya? Ya, nanti kalau terakhir kalau belum paham coba ditanyakan. Nah, ada istilah kadar. Ya, mirip rumusnya. Silakan diperhatikan. Kalau kadar merupakan perbandingan antara berat mineral tertentu terhadap berat mineral keseluruhan. Itu kadar. Berapa kadar emasmu? Nah, ini yang dimaksud. Berarti berapa berat AU dibagi dengan berat yang ada dalam komponen biji tersebut. Ada AU mungkin, ada tambahan dan seterusnya ya. Makanya ada emas 24, 23, 22 dan seterusnya. Ya, sama rumusnya ya. Berat mineral A, B, C dan seterusnya dibagi dengan berat mineral secara keseluruhan dikali 100%. Ini ada keterangannya. Silakan mungkin nanti dibaca ya supaya lebih jelas. Ya, ini sedikit ada studi kasus ya, mungkin ya saya jadikan tugas ya, nanti diupload di LMS kita Kalam ya. Saya beri waktu ya 2 minggu ya. Silakan saja kerjasama, tidak apa-apa. Yang penting jawabannya benar. Ada dua nomor ya. Untuk tugas 1, misalnya suatu pabrik pengolahan bahan galian mengerjakan umpan sebesar 100 ton per jam dengan kadar PBS dan biji tersebut adalah 5% ya. Jadi dikehendaki kadar PBS khas PBG konsentra adalah 30% dan seterusnya. Ada 4 poin pertanyaannya ya. Saya ditanyakan pertama adalah jumlah konsentrat, kemudian jumlah tailing, recovery. Ya, recovery sudah minggu kita bahas. Ditanyakan derajat liberasi, tadi sudah ada rumusnya. Derajat liberasi PBS, SNS dalam biji, kadar PBS, kemudian kadar PBS dalam biji ya. Sama kalau Anda perhatikan rumusnya tadi ya, insyaallah akan mudah dikerjakan ya. Ya, nanti dikumpul di Kalam ya, dikerjakan tulis tangan ya, tulis tangan baru di PDF-kan, kumpul di Kalam sesuai dengan waktunya. Nanti kalau lewat dari waktu Anda tidak akan bisa mengumpul di situ ya. Jadi di Kalam itu akan kita kunci. Kalau misalnya sampai minggu depan ya, tidak akan lewat. Jadi tolong diperhatikan tugasnya ya. Ya, paham ya? Oke, sampai di sini kira-kira dari beberapa materi tadi ada yang mau ditanyakan sedikit atau bagaimana? Bertanya atau tidak? Paham ya? Oke ya? Yang lain paham ya? Baik ya, jadi saya kira itu untuk materi siang hari ini. Ya semoga setelah keluar juga masih paham ya, dan sampai ke depannya tetap masih paham ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya tutup ya, saya coba kita mengabsen ya. Ya, takbir ya. Kemana minggu lalu takbir? Sakit ya? Iya Pak. Ya, Farhan Alik Akbar. Ada ya. Erwin. Tadi Pak. Farid ya. Ya, mungkin terakhir Dimas Juliansa. Hadir ya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.